Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalin, aku Dokter Divi. Aku dokter yang akan menjelasin tentang THT ya, telinga, hidung, tenggorokan pada malam hari ini. Nah, jadi saya jelasin dulu ya. Jadi untuk porsi THT sendiri itu masuk ke dalam topik indra di UKM PPD ya. Itu porsinya cukup besar, di mana tiap batch biasanya berkisar antara 10 sampai 12 soal gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman tidak menguasai saat menjawab soal gitu ya. Lumayan kan 10 soal gitu. Oke, jadi untuk hari ini aku akan ngefokus pada menjawab soal yang jenisnya UKM PPD ya. Jadi untuk yang patofisiologinya nggak terlalu aku bahas di sini. Nah, untuk menjawab soal UKM PPD, enaknya sih kalau aku kan ikut yang batch 1 tahun ini, itu enaknya membahas keywordnya langsung aja. Jadi paham penyakitnya, paham keywordnya, insya Allah bisa menjawab gitu. Oke, sebelumnya aku jelasin kalau sumber yang aku pakai di sini adalah PPK THT, terus ada buku ajar THT BUIS, ada buku ajar THT FKUI, sama guideline dari AO HNS yaitu asosiasi THT-nya Amerika gitu. Oke, langsung aja. Oh ya, jadi untuk soal-soal yang keluar di UKM PPD paling sering adalah yang tingkat kemampuannya 3 sampai 4 ya. Jadi di sini aku bahas yang penting-penting, yang paling sering keluar adalah yang tingkat 3 sampai 4 kayak gitu. Jadi untuk tingkat 3 kita harus bisa mendiagnosis, lalu melakukan tata laksana awal dan merujuk. Ada yang bukan gawat darurat, yang A, yang B, yang gawat darurat. Lalu yang tingkat 4 kita harus bisa diagnosis sampai tata laksana tuntas gitu sampai pasiennya sembuh. Oke, jadi ini materi-materi dari THT ya. Jadi dibagi jadi 5 subbab, ada telinga, hidung dan sinus, ada kepala dan leher, ada laring dan faring, dan ada yang trakea. Oke, sekarang aku bahasnya yang penting-penting dulu ya, yang 3 sampai 4 aja. Yang pertama ada otitis eksterna, ada otitis media, mulai dari akut, serosa, ada otitis media kronik, lalu ada serumen prop, ya, terus ada Meniere disease. Untuk yang hidung aku akan bahas tentang rinitis-rinitisan ya, jadi dari akut, vasomotor, alergika, dan seterusnya. Oke, terus ada sinusitis akut. Ada sinusitis akut, kronik juga aku bahas hari ini. Lalu ada epistaksis. Untuk yang kepala dan leher nggak terlalu aku bahas, soalnya kebanyakan tingkatnya 2. Terus yang laring dan faring ada faringitis, ada tonsilitis, ada laringitis. Oke, yang trakea juga nggak terlalu aku bahas karena tingkatnya 2. Kebanyakan. Oke, mulai dari telinga ya, kita harus tahu anatomi telinga dulu. Jadi telinga itu dibagi jadi 3 bagian kan ya. Ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam. Nah, dari telinga luar ini namanya ada daun telinga atau bahasa medisnya adalah pinna ya. Pinna di sini nanti mungkin penyakitnya contohnya perikondritis atau selulitis gitu. Terus dari kan telinga luar ada daun telinga sama ada liang telinga atau meatus acusticus externus ya. Kalau liang telinga atau MAE ini dibagi jadi 2 ya, sepertiga luar yang banyak folikel rambutnya, banyak kelenjar sebaceus, ada kelenjar serumen. Nah, kalau yang 2/3 dalam mengandung sedikit rambut gitu. Nah, patologi di sini contohnya adalah otitis ya, otitis eksterna. Lalu ada telinga dalam yang dipisahkan oleh telinga luar oleh membran timpani. Ya, telinga dalam ini isinya ada tulang-tulang pendengaran ya. Kalau kalian ingat ada malleus, ada incus, ada stapes. Itu singkatannya MIS. Oke, terus ada juga ini yang penting adalah tuba eustachius, saluran yang menghubungkan telinga telinga tengah dengan nasofaring ya, supaya menjaga tekanannya tetap seimbang.
Oke, contoh patologinya adalah otitis media. Lalu ada telinga dalam yang di sini ada organ untuk pendengaran, ini ya ada koklea, sama ada organ untuk keseimbangan atau vestibularis ya. Lalu di sini juga ada syaraf yang membawa impuls, yaitu nervus 8 ya, vestibulo-koklearis untuk dibawa ke batang otak, lalu ke otak, ke korteks dan sebagainya. Oke, untuk topik pertama adalah topik tentang gangguan pendengaran atau tuli ya. Ini basic banget, kalian harus paham ini karena sering banget keluar di soal. Oke, kalau tuli pada umumnya tuh dibagi jadi 3 ya. Ada konduktif, ada sensori neural, sama ada yang campuran. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, ini ya bagiannya ya, ada konduktif, sensori neural, sama campuran. Jadi kalau konduktif itu berarti dia ada masalah pada konduksinya, pada hantarannya, pada hantaran udara ya. Contohnya ada hambatan, misalnya ada serumen prop gitu di liang telinga. Nah itu salah satu contoh dari penyakit tuli konduktif. Lalu ada tuli sensori neural ya, itu dibagi jadi yang sensoris atau kelainannya di organ koklear, berarti dia yang menangkapnya itu yang mengalami gangguan, lalu ada gangguan yang di neural atau syaraf ya. Syarafnya nanti dibagi 2, perifer sama sentral. Kalau perifer berarti gangguan pada nervus 8, kalau yang sentral berarti ada gangguan entah itu pokoknya udah di dalam otak gitu ya, entah dia di batang otak, di nukleusnya atau sebagainya. Contohnya adalah tumor cerebellopontine ya, angle gitu. Terus yang campuran nih maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam satu sisi telinga, misalnya telinga kanan, dia tuh mempunyai dua-dua ini gangguan. Ada gangguan konduktif, ada gangguan sensori neural. Dia dua-duanya tuh punya. Contohnya apa? Misalnya ada pasien presbyakusis ya, telinga misalnya telinga tua atau gangguan pendengaran pada lansia gitu ya. Nah itu kan masuknya sensori neural tuh, tapi ternyata dia juga punya serumen prop di MAE-nya, berarti dia masuk yang tuli campuran. Oke. Nah, untuk pemeriksaan pendengaran ini juga kalian harus paham ya, dibagi 2, tes pendengaran yang subjektif sama tes pendengaran yang objektif. Subjektif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah penilaiannya tuh tergantung dari persepsi pasien ya. Nah, kalau objektif ini lebih lebih faktual gitu ya, ada angkanya gitu di pemeriksaannya. Terus ini ya, contohnya ada tes finger friction atau gesek jari gitu ya di depan telinganya pasien. Terus ada tes bisik, jadi kalian membisikkan beberapa kata dalam jarak tertentu. Ada tes Garputala ya, nanti ada 3 interpretasi dari Rine, Weber, Swabah gitu. Terus ada audiometri ini dibagi 2, nada murni sama nada tutur. Kalau nada murni, dia murni menggunakan nada yang berfrekuensi tertentu. Terus kalau nada tutur, dia ngeceknya pakai kata-kata gitu. Apakah pasien dapat memahami perkataan. Oke, kalau yang audiometri impedance ini, dia lebih mengecek entah dia ada kelainan di membran timpani, ada kelainan di telinga tengah, ada kelainan di tuba eustachius gitu ya. Dia untuk mengecek ke fleksibilitas sama tekanan di dalam telinga tengah. Kalau OAE atau auto acoustic emission ini merupakan suatu metode ya. Jadi ada alat nanti masukkan ke telinga gitu. Itu untuk menilai adanya respon dari rambut-rambut koklea gitu ya. Apakah dia bisa benar-benar menerima. Nah, ini biasanya digunakan pada bayi yang baru lahir gitu untuk ngecek apakah ada kelainan pendengaran kayak gitu. Terus BERA atau Brainstem Evoked Response Audiometry ini juga digunakan umumnya untuk screening ya, screening yang anak kecil ya. OAE ini juga untuk screening, BERA juga untuk screening pada bayi-bayi baru lahir terutama kalau bayinya itu ada riwayat torch saat kehamilan ibunya ya maksud saya ya. Ada riwayat torch nanti lahir-lahir nanti dicek ini di screening ini apakah ada kelainan. Kalau BERA ini dia tuh seperti EKG-nya telinga kayak gitu. Jadi dipasang elektroda di kepala lalu dicek apakah sinyal-sinyalnya tuh beneran ada atau enggak gitu.
Oke. Ini ya yang paling sering dikeluarkan di UKMPPD adalah tes seperti ini ya. Yang pertama ada finger friction. Itu caranya adalah ibu jari sama telunjuk itu didekatkan di telinga, lalu dicek apakah ada beda kanan sama kirinya. Nah, terus ada tes bisik, itu jadi pakai suara berbisik ya, pakai setengah ekspirasi. Itu pada jarak tertentu mulai dari 6 meter. Apakah pasien bisa mendengarkan bisikan oleh pemeriksa kayak gitu. Kayak terus ada ini, yang penting adalah tes garpu tala ya. Itu pakai garpu tala dengan frekuensi tertentu ya, ada 126 sampai 512 Hz. Nah, dan metodenya ada Rine, Weber, sama Swabach. Untuk yang Rine, ini harus kalian pahami, konsepnya adalah dia mengecek perbandingan hantaran udara sama hantaran tulang ya. AC ini air conduction atau hantaran udara, kalau BC adalah bone conduction atau hantaran tulang kayak gitu. Ini ya pemeriksaannya. Jadi ketika diting gitu ya, maksudnya digetarkan ujung garpu talanya udah bergetar, lalu dicek diletakkan di planum mastoidnya si pasien ya. Nah nanti pasiennya di KI, Bu kalau misalnya udah nggak dengar, bilang kayak gitu, misalnya udah nggak dengar gitu. Terus habis itu garpu talanya dipindahkan di depan telinganya. Apakah ditanya apakah masih dengar atau enggak? Nah normalnya adalah masih mendengar ya, karena normalnya adalah hantaran udara itu lebih panjang daripada hantaran, lebih lama maksudnya daripada hantaran tulangnya kayak gitu ya. Jadi normalnya masih mendengar. Oke, terus ada tes Weber ya. Weber ini prinsipnya adalah dia ngecek hantaran tulang pasien yang kanan sama yang kiri. Jadi dia untuk mengecek adanya lateralisasi. Contohnya kayak gini, ini ya. Jadi di garpu talanya ditingkan, lalu dia diletakkan di pokoknya pada garis median wajah ya, bisa di glabella, bisa di gigi gitu ya. Tapi kan ini nggak higienis ya, paling sering yang di sini. Nah, terus pasien ditanya, Bu, kira-kira paling keras di sebelah kanan apa yang kiri gitu. Normalnya adalah enggak dok, sama aja dua-duanya kanan kiri sama aja, itu normal. Oke. Terus ada tes ketiga yang Swabach ya. Swabach ini untuk mengecek bone conduction atau hantaran tulang pasien versus punya dokter ya. Anggapannya dokter ini normal harusnya ya. Jadi harus telinganya normal si dokternya gitu. Jadi contohnya kayak gini ya, ditingkan terus diletakkan di planum mastoid si pemeriksa dulu. Terus pemeriksa udah nggak dengar, lalu dipindahkan ke planum mastoidnya si pasien ini. Ditanyalah, apa masih mendengar apa enggak, kayak gitu. Normalnya udah nggak dengar kan? Nah, berarti dia itu antara normal atau bone conduction-nya memendek. Nah, untuk ngecek ulangnya, maka ditingkan lagi, diletakkan ke planum mastoidnya si pasien, terus bilang, Pak, udah nggak dengar kah? Gitu. Terus si pasiennya udah nggak dengar dok. Nah, buat di cross check nih ceritanya. Nah, dari yang pasien ini dipindahkan lagi ke dokternya buat confirm gitu loh istilahnya. Oh, beneran udah nggak dengar, berarti normal ya, kayak gitu. Tidak ada pemendekan atau pemanjangan bone conduction, normalnya seperti itu. Oke, ini interpretasinya ya. Jadi untuk Rine itu normalnya positif, artinya pada saat dia dipindahkan ke depan telinga, dia masih dengar harusnya ya. Nah, itu normalnya positif. Berarti kan ada dua kemungkinan, antara dia beneran normal atau dia bisa saja tuli yang sensori neural ya. Nah, terus pada pengecekan Weber, itu normalnya tidak ada lateralisasi ya. Pada pasien normal. Nah, kalau Swabach juga harus sama dengan pemeriksa ya, interpretasinya normal. Kalau negatif gimana? Berarti kan ada gangguan di konduksi udara ya. Hantaran udara atau conduction-nya tuh terganggu. Kayak berarti kan udah langsung mikir nih biasanya kan masalah konduksi kira-kira apa. Nah, Webernya gimana? Webernya dia lateralisasi ke telinga yang sakit gitu. Lalu untuk yang Swabachnya dia juga memanjang ya. Ceritanya memanjang karena
Kalau misalnya ini pokoknya diterima aja dulu. Jadi kalau misalnya dia air conduction yang pendek, biasanya bone conduction-nya tuh memanjang gitu loh. Nah, terus interpretasinya adalah tuli konduktif. Kalau rinanya ini ya positif ya. Terus Weber-nya itu lateralisasi ke telinga yang sehat. Lalu Schwabach-nya memendek, berarti kan ada masalah di hantaran tulang gitu. Berarti interpretasinya adalah tuli sensori neural. Oke, note. Jadi kalau tuli konduktif yang kurang dari 30 desibel, jadi masih ringan gitu ya. Rinanya tuh masih bisa positif. Ini diingat-ingat aja. Oke, kalau misalnya kalian males ya mikirnya ya. Aku pusing ya, banyak soalnya, aku nggak tahu nih jawabannya apa nih. Pakai jembatan keledai ya. Pakai sese. Jadi tulis sensori neural itu Weber-nya lateralisasi ke telinga yang sehat. Contohnya misalnya yang nggak bisa dengar telinga kanan, berarti dia lateralisasinya ke telinga yang kiri kayak gitu itu ya. Agak maksa tapi nggak apa-apa, biar ingat-ingat dikit lah. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang audiogram ya, audiometri ya. Jadi ini untuk mengecek ya bisa derajat ketulian, terus bisa ngecek jenis tulinya apa gitu, itu pakai audiometri ya. Ini lebih spesifik gitu ya. Kalau tes garpu tala nggak terlalu. Oke. Jadi ini yang kalian harus tahu, ada air conduction itu digambarkan dengan garis lurus ya. Ini air conduction nih, yang garis lurus. Kalau kanan tuh merah dan simbolnya O ya. Nah, jadi ini kan merah garis lurus, simbolnya O, berarti dia ngecek telinga kanan ya, yang air conduction. Kayak kalau telinga kiri biru pakai X. Kalau yang hantaran tulang atau bone conduction, dia pakai garis yang putus-putus kayak gini ya, ini bone conduction. Oke, kalau telinga kanan berarti pakai merah tapi simbolnya adalah huruf C ya, kayak C kayak gini ya. Ini berarti telinga kanan yang bone conduction. Kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu audiometrinya yang nih pertama ya. Jadi kita lihat dulu air conduction itu kan yang ini ya, garis lurus warna merah, ini berarti kanan ya, telinga kanan. Terus ada juga nih bone conduction di sini ya, garis putus-putus pakai simbol C. Nah, normalnya adalah semuanya itu kurang dari 25 desibel. Jadi desibelnya apa sih? Maksudnya tuh volume guys ya, volumenya. Oke, normalnya kita bisa mendengar nih volume yang kurang dari 25 desibel. Nah, terus kalau yang ke kanan ini frekuensi ya, satuannya hertz gitu. Jadi nadanya kalau makin tinggi kita makin melengking gitu ya, gitu. Oke, kalau ini ya, ini ceritakan ini tuli konduktif. Kenapa bisa gitu ya? Karena tuli konduktif berarti yang masalah adalah di air conduction-nya ya, yang ini yang garis lurus ini. Nah, berarti dia itu ini kan ceritanya di 40 nih. Berarti dia baru di volume yang lebih tinggi yaitu 40 baru bisa mendengar ya, ceritanya kayak gitu. Nah, yang masalah kan cuma di hantaran udaranya ya. Misalnya ada otitis eksterna gitu ya, berarti kan dia di hambatan cuma di udaranya toh. Nah, kalau tulangnya ya nggak ada masalah, dia masih bisa menerima kayak gitu. Ini ya masih normal ya, masih di 10 desibel. Oke, karena bone conduction-nya normal, terus air conduction-nya ini yang bermasalah, maka dia akan berpisah nih ya ceritanya. Ceritanya kan satu garis lurus, tapi ini dia berpisah. Dia menyisakan namanya gap ya, airborne gap. Kayak gini, dia terpisah nih sejauh 40 kurang 10 berarti 30 ya. Nah, gap ini signifikan jika dia lebih dari 10 desibel sama dia terletak pada dua frekuensi berurutan. Itu baru istilahnya baru signifikan kayak gitu. Oke, ini ya tuli konduktif ya. Berarti dia
bone conduction normal, tapi air conduction-nya yang bermasalah ya, lebih dari 25 desibel dan terdapat airborne gap. Ya, diingat-ingat ya, ini sering keluar di soal. Oke, kita lanjut ke tuli sensori neural ya, ini ceritanya. Nah, gini, kalau tuli sensori neural berarti pertama adalah bone conduction atau hantaran tulangnya pasti bermasalah. Oke, misalnya ada apa ya? Misalnya ada infeksi labirin gitu ya, labirinitis gitu ya. Contohnya kayak gitu. Kalau misalnya yang menangkap suaranya udah nggak bisa, ya ceritanya labirinitis ya, telinga dalamnya udah nggak bisa nangkep. Nah, otomatis nih mau sebagus apapun air conduction-nya, mau semulus apapun jalannya, kalau misalnya dia nggak bisa menerima suaranya, maka sama aja dia akan ikut turun. Ya, air conduction-nya juga akan ikut turun. Jadi dua-duanya air conduction dan bone conduction akan lebih dari 25 desibel ya di kayak gini nih. Ya, dia dua-duanya lebih dari 25 desibel. Nah, dan ciri lainnya adalah dia itu berimpit ya, tidak ada airborne gap. Ya, karena apa? Ya tadi kalau misalnya bone conduction-nya udah salah, maka air conduction-nya juga ikut salah ya, dia nemeni bone conduction-nya. Oke. Oke, yang berikutnya ini tuli campuran ya. Tuli campuran tuh gimana maksudnya? Yang tadi aku bilang ya, misalnya pasiennya presbyakusis, terus dia juga ada cerumen prop. Misalnya ini telinga kanan ya, kan dia presbyakusis nih. Berarti bone conduction-nya akan lebih dari 25 desibel. Nah, terus dia juga punya cerumen prop gitu ya di telinga kanannya. Nah, berarti dia juga akan terganggu di air conduction-nya. Nah, cirinya adalah air conduction-nya itu akan lebih parah gitu loh. Akan lebih parah desibelnya akan lebih tinggi daripada yang bone conduction ya, cirinya seperti itu. Nah, karena air conduction-nya akan lebih parah, nah dia akan menyisakan gap ya, kepisah nih ya, gap. Jadi cirinya tuli campuran adalah baik bone conduction maupun air conduction lebih dari 25 desibel, tetapi ada airborne gap ya, dipahami. Oke. Oh ya, ini yang tes pendengaran yang objektif ya. Ada audiometri impedance yang aku bilang untuk ngecek fleksibilitas dari membran timpani, fungsi tuba eustachius, terus ada fungsi dari tulang-tulang pendengaran itu pakainya audiometri impedance. Ini ya gambarnya ya, alatnya seperti ini. Terus ada OAE, itu biasanya untuk ngecek pendengaran bayi baru lahir nih ya. Contohnya, nah anaknya tinggal ditempelin di situ. Nah ini kalau gerak-gerak juga nggak apa-apa, masih bisa nerima, alatnya ini masih bisa menerima. Nah kalau BERA ini ya, ini ecok ini sama aja sebenarnya, cuman ini lebih invasif. Nah kalau yang BERA ini yang nggak invasif, dia ditempelin elektroda di kepala bayinya, nih contohnya. Nah terus dia untuk ngecek fungsi koklea dan jalur sensoris di otak. Nah syaratnya adalah pasiennya itu harus tenang atau tidur ya, itu jadi agak susah di situ. Oke, itu dari tuli. Sekarang kita lanjut ke otitis eksterna. Ini kompetensinya adalah 4A. Jadi kalian harus bisa diagnosis sampai terapi tuntas gitu ya. Oke, otitis eksterna ini merupakan radang liang telinga akut maupun kronis yang kebanyakan disebabkan oleh bakteri ya, 90% bakteri, bisa juga jamur, nanti namanya adalah otomikosis, dan ada eksematosa ya, ini biasanya karena ya eksim gitu ya, ada kelainan dermatitis gitu. Nah, yang aku bahas ini mungkin lebih ke yang sering keluar itu otitis eksterna circumscripta atau disebut juga furunkel atau bisul, itu jika ada furunkel di sepertiga luar liang telinga ya. Kan tadi kan aku bilang kalau sepertiga luar liang telinga itu yang paling banyak folikel, terus kelenjar sebum, kelenjar cerumen ya. Nah, makanya dia gampang terbentuk bisul di situ. Sedangkan kalau yang 2/3 dalam kan nggak, ya jarang lah, sedikit jumlahnya. Nah, jadi kalau ada inflamasi, dia bakalan lebih diffuse atau lebih general seperti ini. Jadi seluruh liang telinganya akan bengkak kayak gitu.
Etiologinya dari bakteri, dari jamur. Ya ini udah ya. Jadi predisposisinya biasanya pada pasien yang sering mengorek-ngorek telinga, entah itu pakai pensil, entah itu pakai peniti, pakai cotton bud juga sama aja, yang terlalu agresif gitu lah, itu bisa mengakibatkan traumatik pada liang telinga sehingga mudah infeksi. Terus juga kelembapan dan suhu udara yang tinggi ya, intinya itu merupakan lingkungan yang baik untuk mikroorganisme untuk berkembang biak gitu. Terus sering membersihkan telinga ya sama ya, traumatik. Terus keadaan umum yang buruk akibat anemia dan DM ya. Ini kan mikroangiopati, DM ya, anemia juga berarti kan perfusinya jelek. Jadi telinganya juga kalau kena infeksi susah sembuhnya gitu. Terus ada otitis eksterna eksematosa, ini predisposisinya misalnya dia keseringan pakai antibiotik topikal ya, tetes telinga, atau bisa juga dia terkena bahan kimia seperti anting atau spray parfum gitu ya. Terus ada juga pokoknya intinya ini adalah reaksi hipersensitivitas di meatus acousticus externus kayak gini ya. Ya, jadi mirip-mirip ya dermatitis lah intinya. Oke, diagnosisnya gimana? Nah, aku langsung kalau lihat soal ya, awal-awalnya tuh aku bacanya cepat, terus langsung lihat ke keyword. Nah, keywordnya otitis eksterna adalah nyeri tekan tragus dan nyeri tarik auricula gitu ya. Kenapa bisa gitu, nyeri tekan tragus ya? Karena kalau misalnya ada inflamasi ya atau infeksi di jaringan kulit gitu, itu bakalan gampang bergesekan dengan perikondrium ya. Jadi di antara perikondrium sama kulit itu nggak ada jaringan ikat longgar ya. Jadi kalau misalnya sekali kegesek itu udah sakitnya minta ampun gitu, kesebar ke seluruh telinga. Kayak lain-lain adalah ini ya, tragus tuh yang di depannya telinga itu yang apa ya nanti ya lihat lagi anatominya ya tragus ya kalau misalnya kalian bingung. Terus nyeri tarik auricula ya ditarik pinanya, auriculanya ditarik, itu akan mencetuskan rasa nyeri. Lain-lain ada otalgia ya, nyeri telinga, pendengaran turun. Pendengaran turun ya masuk akal ya karena misalnya kan ada furunkel di situ, misalnya kalau furunkelnya besar maka kan menutupi liang telinga, akhirnya suaranya nggak bisa masuk gitu. Terus rasa penuh, terus bisa juga keluar cairan berbau, terutama untuk yang OE diffusa ini, dan bisa disertai demam. Oke, kalau yang furunkel, yang OE circumscripta ini penyebabnya paling sering adalah Streptococcus aureus. Ini merupakan flora normal di liang telinga ya. Nah, keywordnya biasanya di soal adalah dia pasiennya mengeluhkan ada bisul di telinganya, terus ada nyeri TMJ. TMJ adalah temporomandibular joint. Jadi ketika dia mengunyah, dia itu akan terasa sakit gitu. Terus ada selain itu membran timpani bisa sulit dievaluasi jika furunkelnya besar. Terapinya apa? Oke, nanti aja. Kita bahas dulu OE diffusa atau swimmer's ear. Kenapa disebut swimmer's ear? Karena dia prevalensinya pada atlet-atlet renang atau yang sering telinganya lembab kayak gitu ya. Nah, patogennya adalah bakteri gram negatif. Paling sering adalah Pseudomonas, lain-lainnya adalah Enterobacteria ya, bisa misalnya E. coli kayak gitu ya. Itu seringnya gini. Tapi yang paling sering Pseudomonas. Oke. Keywordnya adalah ya biasanya atlet renang, terus dia liang telinganya adalah edem dan hiperemis secara difus ya. Terus membran timaninya sulit dievaluasi ya karena ketutupan saking edemnya. Oke, ada juga di sini yang nggak aku cantumin adalah OE maligna ya. Itu biasanya mirip difusa, cuman gejalanya lebih toksik. Jadi antara dia keluar cairannya lebih profus atau lebih banyak. Terus biasanya ada nyeri-nyeri telinga yang parah gitu. Itu biasanya pada orang-orang dengan diabetes mellitus. Nah, misalnya kalau kalian ditanya organismenya apa, ini ya Pseudomonas. Itu penyebab OE maligna. Oke, kita lanjut ke otomikosis, berarti jamuran ya, intinya telinganya jamuran. Paling sering adalah jamur Aspergillus sama jamur Candida. Nah, kalau di keywordnya biasanya pasiennya ngeluhnya bukan sakit ya utamanya ya.
Yang pertama adalah gatal. Nah, terus ada riwayat meminum antibiotik yang spektrum luas. Misalnya ya golongan cefalosporin, penisilin. Terus ada nih yang telinganya itu terdapat hifa dan spora, ya. Oke, terapinya untuk semua jenis otitis eksterna adalah ear toilet tiap 2 hari selama 2 minggu, dan sisanya simptomatis ya. Misalnya kalau nyeri kasih natrium diklofenak, demam kasih paracetamol, kayak gitu. Nah, ini antibiotiknya yang sering dipakai adalah bacitracin, neomycin, dan polymyxin B. Oke, kalau yang furunkel bisa disertai insisi abses ya, kalau misalnya dia gede gitu. Terus ya sekitar 10 hari lah terapinya. Kalau misalnya yang difusa, tambah antibiotik yang sistemik, ya amoxiclav juga nggak apa-apa. Terus ya ini ya 10 hari juga. Kalau yang atomikosis, ini pilihan anti jamurnya biasanya nistatin 100.000 IU, ada cotrimazole 1% sama gentian violet ya. Nah, antara ini. Oke, ya misalnya kalian lupa nih antibiotiknya apa, pakai ini aja. Kalau lupa bapak, nenek, polisi, ya bacitracin, neomycin, polymyxin. Oke, note ya buat bacitracin, neomycin, polymyxin ini biasanya ada cautionnya. Jadi ini merupakan golongan aminoglikosida yang ototoksik buat telinga. Jadi hati-hati, kalian harus meriksa juga membran timpaninya apakah ada perforasi atau enggak. Kalau ada perforasi, kalian kasihkan ini ya antibiotik tetes ini, maka telinganya bisa itu ada gangguan telinga, pendengaran, bisa tuli ya pasiennya. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya gitu pakai apa? Ya, pakai yang tidak ototoksik. Contohnya adalah ofloxacin. Nah, itu nggak ototoksik. Oke. Ini diagnosis banding otitis eksterna. Jadi misalnya pasiennya datang dengan nyeri telinga, terus ada telinganya merah, kayak gitu intinya. Bisa juga ada keluar cairan gitu. Ya, ini dibagi dua. Misalnya dia merahnya di auricula, itu dibagi jadi dua ya. Apakah dia merah-merahnya atau hipereminya, edemnya sampai kartilago aja, atau dia hingga cuping telinga. Kalau dia sampai cuping telinga, maka diagnosanya adalah selulitis auricula ya. Atau DD-nya adalah dermatitis. Tapi kalau selulitis kan lebih edem dan lebih merah dan sakit gitu ya. Kalau kartilago namanya perikonditis. Oke, terus kalau misalnya radangnya di auricula juga ada di liang telinga, terus ditemukan adanya pelenting-pelenting vesikel, dia nyeri, terus ada parese nervus 7 ya, misalnya dia merot juga, maka kan harus curiga itu merupakan herpes zoster oticus ya, reaktivasi virus varicella zoster di ganglion facialis kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau teraktivasi bisa menimbulkan gejala seperti ini ya. Jadi telinganya sakit sekali, nyeri, ada parese juga. Nah, itu namanya adalah Ramsay-Hunt syndrome. Terus kalau misalnya radangnya terbatas di liang telinga, oke, ini dibagi jadi dua, ada yang bengkak aja, atau bengkak aja itu swelling ya, berarti kalau misalnya dia terbatas di lokal gitu, cuman benjolan satu, maka diagnosanya adalah OE circumscripta atau furunkel. Kalau misalnya seluruh liang telinga, maka jawabannya adalah OE diffusa. Oke, kalau disertai otore gimana? Kalau otore dilihat juga cairannya apakah hemorrhagic atau mengandung darah, maka lebih ke otitis eksterna bullosa atau meningitis bullosa. Kalau ternyata cairannya mukopurulen ya, dia kuning, hijau, kental gitu ya, curigalah ini OMSK. Nah, kalau OMSK biasanya kalian cek membran timpaninya biasanya ada perforasi gitu. Oke, kita latihan soal sedikit ya. Jadi seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke poliklinik RS dengan keluhan telinga kanan nyeri setelah kemasukan air. Terus pendengaran berkurang tanpa disertai keluar cairan. Pada pemeriksaan telinga nyeri saat tragus ditekan. Pada pemeriksaan otoskopi didapatkan liang telinga sebagian besar bengkak, membran timpani intak. Ya, diagnosisnya adalah
Oke. Nah, otitis eksterna yang difusa ya. Ini cukup full blown pasiennya. Jadi tipe soal UKM PPD itu biasanya full blown, nggak akan membingungkan kalian. Ya, biasanya pilihannya aja sih yang kadang-kadang mirip-mirip gitu. Tapi kalau untuk soalnya sih jelas, insya Allah. Ya. Jadi keywordnya adalah nyeri telinga yang unilateral. Terus ada riwayat kemasukan air ya, kelembapan, terus ada pendengaran berkurang, nyeri saat ragus ditekan ya, ini khasnya dari otitis eksterna. Terus pada otoskopi didapatkan liang telinganya bengkak dan membran timpaninya intak. Oke, jadi jelas ya, otomikosis bukan karena tidak ditemukan hifa jamur, terus dia nggak mengeluhkan gatal juga. Terus perikondritis enggak ya, perikondritis itu dia ngeluhnya apa? Telinga luar yang nyeri ya, jadi daun telinganya nyeri. Herpes zoster oticus juga enggak ditemukan penting-penting gitu. Terus otitis eksterna circumscripta juga enggak ya, karena pada pemeriksaan liang telinganya ini maksudnya seluruhnya bengkak, jadi enggak ditemukan bisul ya. Oke, itu dari otitis eksterna. Sekarang kita lanjut ke otitis media akut ya. Ini kompetensinya 4A. Jadi cukup penting, kalian harus paham sampai terapinya. Oke, jadi otitis media akut ini merupakan infeksi pada telinga tengah ya. Ya, telinga tengah yang dibatasi membran timpani itu. Untuk etiologinya bisa bakteri, bisa ya kebanyakan bakteri ya, Streptococcus pneumonia paling sering. Oke, jadi dia dibagi jadi 5 stadium. Ini yang sering keluar di soal. Kira-kira stadium apakah dia gitu. Terus terapinya apa untuk stadium ini gitu. Itu biasanya yang sering ditanyakan. Untuk yang pertama adalah stadium oklusi ya. Oklusi itu maksudnya terblokir, tertutup gitu. Apanya yang tertutup? Yang tertutup adalah tubanya, tuba eustachius ya. Jadi tadi kan ada tuba eustachius yang menggabungkan telinga tengah dengan nasofaring ya. Kalau misalnya di situ tertutup, pada keadaan apa? Biasanya pasiennya faringitis kayak gitu, terus ada alergi, maka tuba eustachius tuh cenderung untuk menutup ya karena entah dia edem gitu. Nah, maka akan memicu tekanan negatif di telinga tengah karena tidak ada udara yang bisa masuk ya dari nasofaring. Jadi dia tekanannya negatif di telinga tengah. Kalau dia tekanannya negatif, maka sifatnya adalah menarik ya. Menarik membran timpani, jadinya lebih retraksi kayak gitu. Kalau gejalanya adalah nih, pendengarannya udah mulai turun ya kalau dia retraksi. Terus ada sensasi penuh dan belum demam ya. Nah, tandanya adalah membran timpani retraksi. Jadi lebih masuk ke dalam sama tampaknya lebih suram ya, lebih gelap kayak gitu. Oke, terus yang stadium kedua adalah stadium hiperemis atau presupuratif, atau nama lainnya adalah stadium kataral ya. Itu nama-nama lainnya juga perlu diingat-ingat ya, namanya banyak nama lainnya. Nah, ketika dia udah tekanannya negatif ya, kan aku bilang dia lebih cenderung menarik, maka dia akan menarik juga nih flora normal dari nasofaring ya, contohnya Streptococcus pneumoniae gitu. Dia akan menarik patogen dari situ untuk masuk ke telinga tengah, dan di situ akan ada respon inflamasi di telinga tengah. Jika udah kayak gitu, berarti udah mulai infeksi ya. Nah, mulai infeksi, dia udah mulai demam, udah mulai nyeri telinga. Dan pada membran timpaninya, dia akan ya masih retraksi, cuman warnanya udah mulai hiperemi. Kadang-kadang ada airflow level gitu. Terus pada stadium ketiga atau stadium supuratif itu jadi kan dia infeksi, lama-lama akan ada respon imun dan terbentuklah pes ya, pes atau nanah di dalam telinga tengah. Kalau misalnya pesnya terbentuk makin banyak, nah dia akan mendorong membran timpaninya nih. Nah, berarti tekanannya akan positif. Oke. Nah, gejalanya pastinya nyerinya akan makin berat, terus kalau anak-anak ya rewel, terus demam tinggi. Nah, pada membran timpaninya akan bulging atau menonjol ya, dan hiperemis gitu.
Pada stadium 4 atau stadium perforasi. Jadi tekanannya itu kan aku bilang dia akan mendorong membran timpani, semakin didorong dia nggak kuat nih nahannya, dia akan robek ya. Jadi kalau robek berarti nyeri telinganya, oh kan tekanannya udah berkurang nih. Full lega, terus berarti dia nyeri telinganya turun, terus ya lebih tenang, anaknya juga demamnya berkurang. Nah, tapi akan ada gejala keluar cairan dari telinga. Oke, kalau udah keluar cairan dari telinga, berarti pada pemeriksaan membran timpaninya, ya pertama perforasi, terus ada tampak discharge atau cairan dari telinga tengah ya. Nah, kayak gitu itu stadium perforasi. Oh ya, bedakan juga perforasi dengan robek perforasi ya. Jadi kalau perforasi itu prosesnya pelan-pelan ya, beda kayak ruptur. Kalau ruptur tuh contohnya trauma akustik. Nah, jadi dia tiba-tiba dengar suara keras, membran timpaninya tuh ruptur ya, dia secara tiba-tiba. Kalau perforasi itu secara pelan-pelan kayak gitu. Terus yang kelima adalah stadium resolusi ya. Dia udah perforasi, udah lega, semua isinya keluar. Nah, saatnya adalah fase penutupan. Dia bisa menutup dengan baik atau dia bisa meninggalkan jaringan fibrosis ya. Kayak ini ya, bisa juga karena di fibrosis berarti membran timpaninya tidak sefleksibel yang dulu, maka akan ada penurunan pendengaran. Pada pemeriksaan otoskopi biasanya ini ya, edemnya berkurang, discharge-nya berkurang, terus perforasinya juga semakin menutup. Oke, sekarang kita ke terapinya. Kalau stadium oklusi kan tadi ada gangguan penutupan pada tubanya ya. Berarti ya kita harus menerapi gimana caranya supaya tuba itu buka lagi. Ya pakai ini ya, dekongestan. Contohnya adalah HCl ephedrine ya, yang direkomendasikan adalah yang tetes ya, tetes hidung atau oxymetazoline ini yang spray. Oke. Terus ya bisa juga yang oral sih, tapi yang paling disarankan yang tetes hidung. Untuk stadium hiperemis itu kan dia udah mulai infeksi ya, jadi kalian harus berikan antibiotik. Antibiotiknya selama 10 sampai 14 hari. Pilihan pertamanya adalah kalau di PPK sih amoxicillin ya. Pokoknya biar kalian gampang aja, biasanya antibiotiknya THT itu amoxicillin, amoxiclav, kalau misalnya di alergi aritromisin, udah itu aja ya. Nggak susah-susah amat kok. Ya, dewasa 3 kali 500, kalau anak dosisnya ini ya, 10 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Kayak kalau eritromisin 4 kali 500. Kalau stadium spuratif, berarti kan udah ada pus yang banyak nih ya di dalam telinga tengahnya. Maka sebenarnya sih kalau di guideline itu kalian bisa memberikan antibiotik dulu. Antibiotik berupa amoxicillin atau amoxiclav terserah. Oh ya, kalau amoxiclav 3 kali 625 ya. Nah, habis itu kalian observasi selama 2 hari atau 48 jam. Jika tidak membaik, baru kalian usulkan untuk miringotomi kayak gitu. Oke. Terus untuk stadium ini ya, contohnya yang membran timpani yang bulging. Oke, kalau yang ini yang hiperemi dilihat vaskularisasinya meningkat. Oke, terus yang ini yang oklusi ya. Jadi dia membrannya retraksi, ketarik ke dalam, terus sampai tulang-tulang pendengarannya nih ya, maliusnya tuh, kaki maliusnya kelihatan. Oke. Nah, retraksi terus lebih gelap ya. Kayak gitu. Ini bulging berarti terdorong menonjol keluar. Terus yang perforasi pakai apa? Pakai obat cuci telinga H2O2 atau perhidrol 3% selama 3 sampai 5 hari, terus antibiotiknya yang tidak ototoksik seperti ofloxacin ya, tetes telinga sampai 3 minggu. Itu ya pilihannya. Oke, kalau stadium resolusi gimana? Ya udah observasi aja, sekretnya tenang, maksudnya nggak keluar-keluar sekret lagi gitu, berarti ya udah nggak apa-apa. Oke, itu dari OMSA ya. Nah, kita lanjut ke otitis media yang serosa ini kompetensinya 3A. Nah, sebenarnya sama kayak OMSA tadi, cuman bedanya adalah dia caranya seros atau mukoid.
ya karena dia bukan dari bakteri. Dia biasanya lebih ke gangguan fungsi tubuhnya, bisa disebabkan virus, alergi, atau barotrauma. Yang pernah keluar di soal adalah barotrauma. Jadi pasiennya habis, kalau nggak salah naik pesawat ya intinya ya. Terus habis itu dia gangguan pendengaran. Pas dicek kayak gini, ada air bubble atau air fluid level. Nah itu lebih ke otitis media serosa. Oke. Secara gejalanya ya subjektif atau yang dari pasiennya adalah dia terasa penuh, grebek-grebeknya masuk akal soalnya kan banyak cairan di dalam telinga tengahnya. Terus juga pendengarannya turun. Terus kalau menelan atau menguap terdengar suara ya kalau ada cairan di situ. Kalau buka mulut kan berarti mencoba membuka tubuhnya gitu ya. Jadi biasanya kedengaran. Oke, terus pada objektifnya, pada otoskopi, ini ya yang penting adalah adanya air fluid level atau air bubbles. Efek cahaya turun, membran timpani kekuningan. Audiogram ya masuk akal ya, ini tuli konduktif karena masalahnya di telinga tengah. Terus ada timpanografi atau audiometri impedansnya itu tipe B atau C ya. Jadi gini, ini hasil dari audiometri impedansnya. Kalau kan dia dibilang nih, dia tipe B atau tipe C. Kalau tipe B itu maksudnya adalah dia ada cairan di dalam telinga tengahnya. Itu yang tipe B, maksudnya seperti itu. Jadi compliance sih maksudnya fleksibilitas dari membran timpaninya ya. Nah, terus di bawahnya ada pressure, maksudnya tekanan di telinga tengahnya. Nah, jadi dia flat seperti ini ya. Jadi fleksibilitasnya berkurang intinya. Atau tipe C ya. Kalau tipe C berarti kan puncaknya di sini nih, berarti di minus 200 artinya apa? Artinya tekanannya negatif kayak gitu. Kalau normalnya yang A ini ya, normalnya A. Terus kalau AD ini berarti dia ada disrupsi tulang-tulang pendengaran. Ya dia sangat fleksibel ya karena tulang-tulangnya tuh putus, dia getar terus gitu intinya. Terus kalau AS, nah, AS ini berarti kan dia compliance-nya turun atau fleksibilitasnya turun. Biasanya pada apa? Pada pasien-pasien dengan otosklerosis ya. Jadi tulang-tulang pendengarannya tuh kaku atau apa ya, intinya kaku lah. Jadi kurang fleksibel gitu. Nah, itu yang AS. Oke. Tata laksananya, pokoknya intinya adalah memperbaiki fungsi tuba. Ya, contohnya pakai dekongestan, ya, antibiotik untuk mencegah adanya infeksi sekunder kan dia tekanannya negatif ya. Jadi harus dicegah supaya bakterinya tuh nggak masuk gitu. Terus miringotomi atau pipagromet ya. Miringotomi itu insisi ya di posterior inferior dari pars tensa. Ya, jadi di bawah gitu, jadi dia biar terbawa gravitasi gitu. Nah, gromet itu pipanya supaya yang habis diinsisi itu nggak segera nutup kayak gitu. Terus tahap 2 ini ya, misalnya ada penyakit-penyakit lain seperti hipertrofi tonsil atau adenoid gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk dipotong kayak gitu. Terus ada penanganan alergi juga. Diagnosis bandingnya adalah OMSA tipe yang kataral atau tipe yang hiperemi tadi kan dia aku bilang ada air fluid level juga ya yang tipe kataral tuh. Oke, terus komplikasinya ya bisa jadi OMSK, mastoiditis, timpanosklerosis ya. Karena kalau misalnya keseringan ada cairan di telinga tengah, dia merupakan sarang dari pertumbuhan bakteri ya gitu. Jadi rentan untuk infeksi. Dan timpanosklerosis ya. Jadi kaku gitu membran timpaninya. Oke, itu dari otitis media serosa. Sekarang kita lanjut ke yang meningitis bulosa. Ini kompetensinya 3A. Meningitis bulosa berarti kelainannya ada di membran timpani. Jadi kebanyakan sih infeksi ya. Ini biasanya infeksinya karena virus atau Mycoplasma pneumoniae. Ada virus, ada bakteri Mycoplasma pneumoniae gitu ya, menyebabkan
meningitis bullosa ini. Tapi sebagian belum jelas sih. Patofisiologinya gimana? Jadi intinya ya udah pokoknya ada bakteri atau virus nempel di membran timpani menyebabkan blister atau gelembung seperti ini. Oke, dan di dalam blisternya itu bisa mengandung antara dua, bisa cairan serosa yang jernih atau itu juga darah gitu. Kayak diagnosisnya sama ya, intinya kalau keluhan-keluhan telinga tengah tuh ya otalgia, gangguan pendengaran, ada otore juga. Oke, terus pemeriksaan tunjangnya pastinya kita harus otoskopi ya. Terus kita lihat membran timpaninya, ini biasanya ditemukan bleb atau bulal warna merah atau ungu. Ini kalau yang mengandung darah ya. Yang lainnya ya nice to know sih. Oke. Tata laksananya kasih analgetik ya, karena itu sangat nyeri, terus kasih antibiotik, dan kasih kortikosteroid tetes. Oh ya, terus nggak boleh mecahin bulanya tuh nggak boleh dipecah ya. Nah, tapi kalau misalnya ada resiko komplikasi, misalnya ke OMSK kayak gitu, komplikasi ke telinga tengah, atau dia itu refraktor, artinya udah sembuh, terus sakit lagi kayak gitu, bisa dipertimbangkan untuk miringotomi. Kayak pembedahan jika membran timpaninya mengalami perforasi. Kayak itu untuk yang meningitis bullosa. Sekarang kita lanjut ke otitis media kronik ya. Kompetensinya adalah 3A. Jadi habis kalian tata laksana awal, kalian harus rujuk. Oke, jadi cut off-nya atau batasannya kronik sama akut itu 2 bulan ya. Jadi sebenarnya akut tuh sampai 2 minggu, terus 2 minggu sampai 2 bulan itu yang subakut, lebih dari 2 bulan itu yang OMSK ya. Nah, etiologinya biasanya bakterinya aerob dan anaerob, ya contohnya ini. Oke, intinya adalah dia bisa dari 3 tempat awal mulanya. Jadi ini ya contohnya dari yang telinga yang tengah, misalnya otitis externa, terus dia sering ngorek-ngorek telinganya, akhirnya kan perforasi tuh membran timpaninya, bakterinya bisa masuk, jadi kronis, jadi OMSK. Yang kedua adalah dari infeksi itu tenggorok ISPA gitu ya. Nah, nanti masuk lewat tuba, nah, terus ke telinga tengah sama aja, jadi OMSK. Terus yang ketiga, karena OMSA yang terlambat di terapi atau tidak adekuat ya, lama-lama bisa jadi OMSK. Oke, jadi untuk OMSK yang sering keluar di soal adalah perbedaan tipe aman sama tipe bahaya atau malignanya. Oke, kita lihat dari perforasinya. Ini perforasi membran timpani ya maksudnya. Nanti ada gambarnya. Jadi kalau yang aman tuh perforasinya masih di sentral. Terus kalau maligna itu tipenya atik atau marginal. Atik tuh maksudnya dia perforasinya di pars yang flexit, yang lebih yang atas itu loh. Nah kalau marginal berarti yang pinggir-pinggir, yang pinggir-pinggirnya membran timpani. Ya itu lebih bahaya karena ya dia lebih dekat dengan struktur tulang sekitarnya kayak gitu. Terus yang discharge atau cairannya secara frekuensi ya pastinya yang bahaya lebih profuse ya, lebih sering gitu ya keluarnya. Terus lendirnya juga selalu purulen, bisa hijau, bisa kuning kental, pokoknya itu yang tipe bahaya. Terus dia bau, secara warna ini udah ya. Terus sering juga berdarah kayak gitu. Volumenya lebih sedikit ya, tapi volumenya lebih sedikit. Dan hubungan dengan upper respiratory infection, ini untuk tipe sentral lebih sering, kalau yang tipe maligna tidak berpengaruh. Cek. Halo? Oke.
Terus dari polip ya, polip ini maksudnya kayak jaringan kayak daging baru gitu di dalam liang telinganya. Nah, untuk yang tipe yang bahaya ini akan lebih sering ada gitu ya, daging barunya. Nanti ada gambarnya. Terus ini yang penting adalah kolesteatoma. Kolesteatoma itu merupakan kayak tumor jinak gitu ya. Kista epitel isinya tuh jaringan epitel yang terdesquamasi. Jadi di liang telinganya tuh epitelnya akan sering terdesquamasi terus menumpuk jadi keras, yaitu namanya kolesteatoma. Itu bahaya kenapa? Karena dia tuh destruktif ya. Dia akan lama-lama menyerang tulang-tulang di bawahnya gitu. Bisa sampai mastoid, sampai intrakranial kayak gitu. Oke, terus tulinya itu ya pastinya kalau yang tipe bahaya tuli konduksi, tapi bisa sampai mix, ringan sampai berat ya. Komplikasinya tuh sering ya pada OMSK maligna bisa sampai abses-absesan, ada bezot, banyak ya abses-abses lain di daerah telinga tuh. Oke, terus radiografinya ini yang penting adalah yang maligna ini akan ditemukan erosi dari tulang-tulangnya. Ya, entah dari mastoid atau dari tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang lainnya gitu. Oke, ini ya. Jadi yang 3 ini tipe perforasi yang tipe aman ya, tipe aman. Terus yang 3 ini yang tipe bahaya. Kita lihat yang tipe bahaya, dia ada yang pertama perforasi total dari pars tensanya ya. Nah, ini kan berarti dari pinggir-pinggirnya udah jebol gitu ya. Berarti dia akan sebentar lagi menyerang kulit pinggiran dari membran timpaninya, ini bahaya. Terus yang atik atau atas ini ya, yang pars flaccida itu juga bahaya ya, karena dia akan lebih dekat dengan antromastoid juga. Terus yang ini yang marginal, pokoknya intinya yang pinggiran-pinggirannya akan lebih bahaya. Oke, ini gambarnya adalah kolesteatoma ya, atau yang aku bilang tadi kista epitel. Itu bentuknya seperti ini ya, dia menumpuk jadi satu. Ini destruktif sekali ya. Nah, kolesteatoma. Nah, terus ini adalah jaringan granulasi atau daging baru gitu. Ini di membran timpaninya udah fibrosis banget ya. Nah, ini adalah jaringan granulasi atau daging baru, atau bisa juga kalau udah agak gede lagi namanya polip. Oke. Oh ya, jadi yang penting adalah kalau misalnya kalian nemu soal nih, ada perforasinya, membran timpaninya tipe marginal, atik, terus ada kolesteatoma, udah pasti OMSK yang tipe maligna. Terus aku pernah juga nemu soal yang dia tipe perforasinya subtotal, tapi ada kolesteatoma, ya itu tetap aja masuk yang ke maligna gitu. Oke, ini anamnesisnya ya hampir sama ya, cuman kan onsetnya lebih kronis, yaitu sampai 2 bulan. Terus karena dia prosesnya terus-menerus, maka akan menurunkan pendengaran ya, dia tuli. Nggak ada nyeri juga karena dia tipenya kronis. Terus pemeriksaannya kita harus otoskopi ya, lihat tipe perforasinya, apakah dia ada kolesteatoma, ada granulasi, ada sekretnya tipenya kayak gimana. Terus ya pemeriksaan THT lainnya ya untuk cek kira-kira penyebabnya apa. Terus tambahannya ada uji fistula, ada audiogram, terus foto mastoid ya, posisi Schuller. Ya, kalau mastoid posisinya Schuller. Kayak sebagai dokter umum berarti kita ngapain nih pasiennya OMSK? Kasihlah pertama antibiotik per oral ya. Yang dipilih adalah clindamycin. Clindamycinnya 3 kali 150 sampai 300 mg per hari selama 5 sampai 7 hari. Itu untuk pengobatan sumber infeksi. Yang kedua adalah pemberian perhidrol ya, atau H2O2 3% sama tetes telinga ofloxacin. Terus, oh ya ini sempat keluar ya di batch kemarin itu ya, terapi dari OMSK. Ada perhidrol 3%, terus ada tetes antibiotik tetes telinga, ada antibiotik oral ya. Yang dipilih yang terutama itu harusnya ini, yang perhidrol sama yang antibiotik oral, yang penting. Yang lainnya ya atasi underlying disease lah ya. Oke. Nah, untuk yang tepi benign itu teknik pembedahannya
Ya bisa atikontrotomi dengan miringoplasty dan lain-lain ya, nice to know. Kalau tipe maligna, maka kalian bisa KIE pasiennya mungkin terapinya akan lebih masif, lebih ekstensif gitu ya, lebih luas yang dipotong itu. Nah, ini mastoidektomi radikal, terus dan lain-lainnya, nice to know. Oke, itu dari OMSK, kita lanjut ke presbiokusis, itu kompetensinya adalah 3A. Kayak presbiokusis atau telinga tua gitu ya, itu merupakan jenis dari tuli sensori neural yang bilateral, hubungannya dengan usia tua. Terus dia itu gangguannya di suara yang berfrekuensi tinggi. Jadi kalau kalian ingat audiogram yang tadi, yang makin ke kanan yang frekuensinya makin tinggi, yang mulai dari 1000 Hz, 2000, 4000, 8000, nah itu akan menurun di situ. Terus ada gangguan bicara serta gangguan pemrosesan. Maksudnya adalah ketika kita ajak pasiennya bicara, mungkin dia nggak terlalu dong, nggak terlalu ngerti maksud kita itu apa. Oke, secara subjektif atau gejalanya adalah kemampuan mendengar yang berkurang pada saat keramaian ya. Ini khas sekali pada presbiokusis. Jadi ini salah satu keyword ya. Aku lihat ini aku langsung pilih presbiokusis, tapi harus baca semuanya juga sih. Oke, susah memahami kata-kata yang diucapkan terlalu cepat ya kan. Jadi kata-kata yang cepat biasanya pada keramaian. Nah itu pasiennya akan susah di situ. Terus ada juga nih soal lain di mana dia akan lebih mudah mengerti saat keramaian, yaitu adalah otosklerosis ya. Otosklerosis itu tulinya konduktif, itu perbedaannya. Objektifnya ya garpu talangnya tuli sensori neural ya. Terus pemeriksaan penunjangnya kalian harus tes audiometri sama lain-lainnya ya untuk menyingkirkan diagnosis lain. Tata laksananya sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikurangi dengan penggunaan alat bantu dengar ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanyakan tata laksana, maka jawabannya adalah ABD ya, alat bantu dengar. Sama ada rehabilitasi ini ya, kemampuan baca bibir, terus ada implan koklear itu juga bisa. Oke, ini audiometrinya presbiokusis. Jadi kan dia gangguannya di frekuensi yang lebih tinggi ya. Kalian lihat di sini dari frekuensi 2000 Hz, dia akan turun baik dari BC maupun AC-nya. Kayak dia mulai turun, 4000 juga makin turun, sampai 8000 turun. Kayak gitu. Itu khasnya dari presbiokusis. Kita latihan soal ya. Jadi ada laki-laki usia 70 tahun datang ke poliklinik RS dengan keluhan pendengaran berkurang. Hasil pemeriksaan menggunakan garpu tala didapatkan tes rina, kedua telinga hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang, tes wabahnya lebih pendek dari pemeriksa, dan tes Webernya tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Apakah diagnosisnya? Nah, ini contoh soalnya dari presbiokusis ya. Jadi kan ini ya, pertama adalah pendengaran yang berkurang, dan itu bilateral ya, kanan kirinya juga nggak kedengaran. Ini terus tes wabahnya lebih pendek, berarti dia ada gangguan pada bone conduction-nya, berarti dia tulinya sensori neural. Tes Webernya ya nggak bisa membedakan antara kanan dan kiri, ya kemungkinan bilateral ya. Jadi diagnosisnya ada presbiokusis. Kenapa bukan otosklerosis? Karena pertama adalah dia tuli konduktif ya kalau otosklerosis, terus dia mendengar jelas di keramaian, dan audiometrinya biasanya ada notch di 2000 Hz ya. Jadi ini nggak aku cantumin sih, tapi kalian bisa lihat coba Google sendiri. Jadi maaf ya. Nih, kalau otosklerosis itu kan tuli konduktif, berarti dia ada gap ya antara AC sama BC. Terus notch itu maksudnya dia ada kayak lereng gitu ya. Tiba-tiba di 2000 Hz dia turun banget. Ya, turun banget sampai sini, terus 4000 Hz sudah naik lagi kayak gitu. Itu maksudnya notch. Gitu. Ini sempat keluar di batchku ini yang notch di 2000 Hz. Oke, terus yang C, Meniere disease. Ini merupakan tuli sensori neural, cuman ada triasnya ya. Adalah pendengaran yang turun pertama. Terus yang kedua harus ada vertigo atau pusing berputar. Yang ketiga adanya tinnitus atau telinga yang berdenging.
Pilihan yang D adalah neuroma akustik. Ini tuli sensori neural, ada vertigo sama tinnitus juga, tapi biasanya ada keyword yang lain, misalnya tekanan intrakranialnya meningkat ya karena dia kan suatu tumor. Terus ada hasil CT scan biasanya. Kalau yang E, noise induced hearing loss atau NIHL, khasnya adalah dia punya notch di 4000 Hz. Dia tuli sensori neural, tapi dia ada notch di 4000 Hz. Biasanya pada pasien-pasien yang kerjanya di pabrik-pabrik dengan intensitas suara yang tinggi gitu ya. Tuh cirinya NIHL. Di 4000, kalau yang otosclerosis di 2000. Oke, itu dari presbiokusis. Sekarang kita lanjut ke cerebral probe. Ini kompetensinya adalah 4A ya. Oke, jadi cerebral probe ini merupakan hasil produksi kelenjar sebase. Ada kelenjar cerumen sama epitel, pokoknya jadi satu. Ya, karena dia aktivitasnya antara kelenjarnya itu terlalu berlebihan. Itu ya. Terus biasanya ada faktor predisposisi, contohnya diabetes mellitus, itu akan meningkatkan aktivitas kelenjar. Terus pada pasien-pasien yang retardasi mental, jadi hygiene-nya kurang gitu, bakal ada penumpukan debris di situ. Terus ada juga yang terlalu sering ya menggunakan cotton bud. Jadi kalau cotton bud itu kan dia sifatnya mendorong serumen yang udah ada di telinga luar, yang sepertiga luar, untuk tambah masuk ke dalam. Jadi bakal numpuk di 2/3 dalam dan membentuk suatu cerumen probe kayak gitu. Diagnosisnya ya pastinya ada sensasi yang buntu, jadi ada gangguan pendengaran, terus terasa penuh, ada tinnitus juga ya. Ini khasnya ya, telinga terasa penuh setelah berenang atau mandi. Itu kebanyakan ya, 90% cerumen probe. Oke, pada pemeriksaan otoskopnya ini ya, jelas ya ada produksi kelenjar serumennya ya, saking menumpuknya, jadi menghambat hantaran udara. Laksananya jadi dibedakan pakai itu ya, konsistensi dari serumennya itu sendiri. Jadi kalau misalnya serumennya dia masih lunak, maka kalian bisa pakai kapas pengait gitu ya. Jadi ada pengait, terus dipilin kapasnya di situ, terus dikuek-kuek gitu ya, dikeluarin lah yang lunak-lunaknya. Nah, kalau misalnya dia keras banget gitu ya, bisa ditetesin karbogliserin dulu. Ya sekitar 3 hari gitu ya pasiennya di KIE, ini tetesin dulu di rumah karbogliserin 10% selama 3 hari, terus disuruh balik. Nah, biasanya sih serumennya udah lebih lunak, nah itu bisa kalian keluarkan entah pakai pengait atau bisa pakai irigasi ya. Irigasi pakai NS yang hangat ya, jangan lupa ya. Kalau misalnya udah terlalu dekat sama membran timpani ya, kalian takut misalnya pakai pengait itu terlalu riskan untuk merobek membran timpani, bisa pakai irigasi ya.